Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Update terkait dengan proses penawaran Manchester United terkait dengan penjualan Manchester United dari Glazer. Di konten sebelumnya gue sampaikan Qatar sudah secara resmi mengajukan penawaran. Kali ini Sir Jim Ratcliffe, sekali lagi Sir Jim Ratcliffe juga sudah secara resmi mengajukan tawaran ke Manchester United. Ini dikatakan dari Telefootball ya. Dari Rob Harris pun juga demikian. Ineos sudah menempatkan tawarannya untuk Manchester United. Dari Telefootball mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe telah mengatakan kepada Rain Group tentang penjualan Manchester United, kalau dia ini intinya ya bisa menjadi, dia percaya diri lah bisa menjadi pemilik yang baru, kurang lebih demikian ya, setelah mendapatkan backup dari Wall Street. Sumber dari Ineos juga mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe ini ya kurang lebih demikian, dia merupakan bukan mantan sih, dia merupakan fans dari Manchester United, sorry ya. Dan dia juga locally born, artinya dia juga lahir di Manchester mungkin ya. Dan dia ingin mengembalikan masa kejayaan Manchester United. Ya, ini sudah dilakukan, berarti sudah ada dua pihak yang secara resmi paling tidak sampai dengan sejauh ini, Sir Jim Ratcliffe dan juga Qatar. Bagaimana menurut gua Sir Jim Ratcliffe? Tentu saja merupakan salah satu tokoh terkaya di Inggris. Sempat dikaitkan dengan Chelsea, tapi dia telat mengajukan penawaran terhadap Chelsea pada saat itu. Sehingga Todd Boehly yang akhirnya menjadi pemilik dari Chelsea. Ineos Group juga memiliki beberapa klub sepak bola di beberapa, salah satunya Nice, dan juga ada salah satu klub di Swiss kalau tidak salah ya. Dengan kepemilikan absolut ini kan Nice. Lalu juga ada beberapa tim olahraga yang Ineos ini berinvestasi di sana, termasuk juga tim Formula 1 Mercedes. Bagaimana menurut gua? Salah satu calon potensial Sir Jim Ratcliffe tentu saja dari komunitas lokal di Manchester mungkin. Dan dari yang gue baca di The Athletic, paling tidak dari polling yang dilakukan oleh The Athletic, Sir Jim Ratcliffe menang di polling tersebut. Banyak fans yang ingin supaya Sir Jim Ratcliffe ini, karena dianggap lebih memahami Manchester United, bukan hanya klub tapi juga Manchester itu sendiri secara komunitas ya, karena dia juga seorang Inggris ya kan, dia juga dikabarkan besar di Manchester seperti itu, sehingga tidak akan banyak memberikan dampak yang mungkin kurang baik yang dianggap oleh komunitas tersebut. Mungkin juga dianggap lebih sesuai ya dengan Manchester, kota Manchester, dan juga Manchester United. Komitmen menurut gua tentu saja tidak perlu diragukan, karena Sir Jim Ratcliffe juga paham sepak bola Inggris, dia juga paham Manchester United, dia ingin melihat Manchester United sukses secara prestasi. Pengalamannya sebagai pebisnis, seorang businessman yang sangat sukses, menurut gue ini juga hal yang bagus. Tentu saja dia juga punya relasi bisnis yang sangat luas ya, secara global. Ini juga merupakan kekuatan yang cukup bagus. Dia juga komit untuk melunasi hutang dari Glazer, artinya Manchester United tidak lagi memiliki hutang. Dikabarkan dia juga sudah menggandeng Goldman Sachs kalau tidak salah kan, bank dari Amerika, untuk melunasi hutang dari Manchester United. Walaupun kalau gue menilai ya hutang akan dibayar mungkin dengan hutang juga, walaupun ada yang mengatakan ya nanti kan yang akan membayar bukan Manchester United tapi Ineos. Tapi menurut gue dengan amatiran antara Ineos dan Manchester United, ketika nanti Ineos menjadi pemilik dari Manchester United pasti ada keterikatan. Manchester United adalah Ineos, Ineos adalah Manchester United. Ada keterkaitan yang erat, menurut gue sih begitu ya, ringan amatiran. Hanya saja tentu saja semua calon pemilik dari Manchester United ini ada plus dan juga minus. Tapi paling tidak gue melihat, Qatar mungkin lebih difavoritkan ya kan, dengan alasan yang bermacam-macam. Tapi secara garis besar, secara umum gue melihat dua calon
pemilik dari Manchester United ini lebih baik daripada pemilik Manchester United saat ini, Glazer. Baik itu Qatar maupun juga Sir Jim Ratcliffe. Sehingga pilihannya kalau menurut gue, versi gue nih antara baik dan lebih baik saja. Artinya Manchester United sangat besar peluangnya untuk memiliki masa depan, katakanlah demikian, yang lebih bagus lagi, bukan hanya secara tim ya, tapi juga secara klub. Karena jangan lupa, pemilik itu nanti ketika masuk bukan hanya soal masalah dana transfer setiap musim dan lain. Enggak, bukan hanya soal itu menurut gue. Itu mungkin bukan nomor pertama, bahkan mungkin nomor 5 atau nomor 6, tapi bagaimana pengembangan klub dulu, ya kan? Infrastruktur, teknologi, lapangan latihan, stadion, komunitas, akademi, staff, operasional klub, bagaimana ini bisa ditingkatkan lebih bagus lagi dengan tujuannya satu adalah prestasi. Baru kemudian pengembangan skuad, pendatangan manajemen yang mungkin lebih bagus lagi ya. Bukan hanya soal masalah pemain dulu, enggak, jangan ke pemain dulu, tapi juga manajemen dulu. Direktur-direktur yang ada di klub bagaimana bisa menunjang kinerja dari manajer, dalam hal ini ada Erik ten Hag, termasuk mendatangkan pemain. Kalau menurut gue sih demikian. Jadi ada banyak hal besar yang harus dilakukan oleh pemilik selanjutnya dari Manchester United, siapapun itu nanti. Dan ya, bagaimana Sobat Football United? Sebelumnya gue udah kabarkan Qatar, kali ini kabar selanjutnya adalah Sir Jim Ratcliffe. Ternyata tadinya gue pikir sudah mengajukan secara resmi tawaran pada saat dia diumumkan. Ternyata dia pada saat itu mengumumkan kok dia berminat secara resmi ya. Kali ini sudah dimasukkan tawarannya juga secara resmi. Jadi sudah ada 2. Ini mungkin setelahnya juga akan ada yang mengikuti lagi, mungkin dari pihak Amerika ataupun Saudi Arabia juga bisa. Tapi yang jelas menurut gue dengan amatiran 2 calon pemilik ini ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga Qatar, ini merupakan calon potensial yang sangat besar, favorit ya. Satu di antara 2 ini menurut gue punya peluang yang sangat besar untuk menjadi pemilik dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.